Bagas Saputra. Udah dikasih kesempatan. Malah berat-berat ke sana. Ya, silakan Bagas. Halo Bagas. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Kenapa kok berisik sekali Bang di belakang itu, Bang? Abang lagi di mana nih, Bang? Ya, ada di kantin ini, Bos. Coba nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Iya, Apakah Muslim. Anda seorang Muslim? Oke, silakan Ya, Bang. seorang Muslim. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke. Saya mau tanya itu, Bang Idis. Untuk apa Yesus datang ke bumi itu, Bos? Baik. Di dalam Injil Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus datang ke bumi itu adalah supaya orang-orang percaya kepada Dia, dan orang-orang yang percaya kepada Dia itu memperoleh hidup yang kekal sebagaimana apa yang Yesus telah peroleh. Begitu, silakan. Apakah kekal selamanya, Bang? Baik. Tuhan Yesus berkata, seperti aku juga akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jadi Yesus akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Karena Yesus membangkitkan, maka kami pun percaya juga akan dibangkitkan oleh Yesus, seperti itu. Apakah Anda percaya Nabi Isa? Iya, percaya. Oke, apakah Nabi Isa membangkitkan orang? Membangkitkan orang mati? Ya tidak, Bang. Tak percaya. Tak percaya Nabi Isa membangkitkan orang mati? Ya. Berarti Anda harus melemparkan kitab Anda itu ke tong sampah. Loh, kenapa? Loh, baik. Saya akan tunjukkan. Saya balikan kamera saya ya. Anda tidak percaya Nabi Isa membangkitkan orang mati. Makanya saya bilang kitab Anda itu sudah cocok Anda buang ke tong sampah. Bentar ya. Itu tercatat di dalam kitab Quran. Ya. Bentar. Itu suara apa sih, Bang? Suara apa itu, Bang? Kawan-kawan lah itu. Baik, di dalam Ali Imran, ya, saya kasih Ali Imran 49 dulu ya. Ali Imran 49. Ali Imran 49. Oke. Baik. Saya balikan dulu ya. Oke. Di sini kelihatan? Arabnya, Bang. Ya, ini Arabnya, ini terjemahannya. Apakah Anda tidak percaya dengan terjemahan? Mulai lagi nanti Arabnya. Oke, saya bacakan kepada Anda. Nih. Maka nih, dan dia sebagai Rasul ya kepada Bani Israel berkata, sesungguhnya aku datang kepada kalian membawa suatu tanda kebenaran dari Tuhan kalian yang menunjukkan bahwa aku diutus dari sisi Allah, yaitu aku membuat untuk kalian segumpal tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku tiup, maka ia menjadi burung yang nyata dengan izin Allah, dan aku dapat menyembuhkan orang yang terlahir buta dan orang yang berpenyakit lepra, dan aku dapat menghidupkan orang yang mati. Betul tidak? Ya, betul. Tadi kau bilang gak betul. Sekarang betul. Oke. Sekarang begini. Pertanyaan macam nih. Apakah Yesus
bisa menghidupkan orang mati juga sebagai Tuhan Anda? Di dalam Injil tertulis demikian. Makanya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, sementara Anda ngikutin siapa? Anda ngikutin si itu, Nabi M. Ah, dia saja masih ada di kuburan. Anda ikut-ikutin. Gimana? Oke. Sekarang, kenapa? Oke, sekarang bermakna dia Nabi Isa Tuhan dong. Ya itu jawab dulu. Itu jawab dulu yang saya tanyakan kepada Anda. Apakah Nabi Anda, apakah Tuan Anda atau majikan Anda, sang Nabi, itu bangkit atau masih ada di dalam kubur? Dia Allahu a'lam. Allahu a'lam. Oke, sekarang begini saja. Anda lebih suka mengikuti orang mati dalam kubur. Saya atau kami orang Kristen mengikuti dia yang hidup, yang mengalahkan kematian. Sementara Anda masih mengikuti orang yang bertekuk lutut di dalam kerajaan kematian. Nah, kenapa Anda lebih senang ngikutin orang mati? Ya, silakan. Jawab, silakan. Yo. Mengikuti Bang perkataan atau sejarah daripada Rasulullah Muhammad, kan gitu. Kalau orang sudah mati ya Coba mati. ulang gimana coba ulang. Saya mengikuti lalampahnya, pekerjaannya, itu sunnahnya dan kewajibannya yang diikuti. Apakah Anda sudah mengawini anak umur 6 tahun? Sebentar. Anda mengaku mengikuti sunnahnya, bohong. Coba, apakah Anda sudah mengawini anak umur 6 tahun? Abang, tak masuk akal lah Bang. Kamu ini waras Bang. Loh, gimana itu kan sunnah. Baik, pertanyaan saya. Apakah sang Nabi mengawini anak umur 6 tahun? Tak ada. Tidak. Memanglah kau ini. Saya tunjukkan dalilnya. Saya balik dulu kamera saya. Saya tahu Bang. Mana 6 tahun? Baik. 9 boleh. Saya tahu itu. 6 tahun tak ada. Kecuali Abang lah yang buat. Oke, baik. Saya tunjukkan dalilnya. Tenang saja, tenang ya. Pegangan dulu. Pegangan ya. Tidak boleh Anda nanti gemetaran ya. Saya tunjukkan dalilnya di dalam hadis ya. Abang. Nih. Oke, terus. Sabar, tenang ya. Jangan panik dulu. Kita lagi ngomong ini. Sebentar. Ya. Saya tunjukkan dulu ya hadis. Tapi nanti kalau sudah saya tunjukkan, jangan Anda katakan palsu-palsu ya. Oke? Baik. Tapi ada saya syaratnya. Tunjukkan dalilnya. Apa? Tapi kan ada syaratnya nanti. Syarat apa maksudnya? Kalau tak betul kan gitu. Terus bang. Tolong cari dulu Bang. Ya, sebentar. Ini lagi saya tunjukkan hadisnya. Nih, saya balikkan kamera saya, kelihatan ya. Oke. Ini kok menerjemahkan secara otomatis ya. Sebentar, saya cari dulu ini. Kalau dulu saya cari itu tak ada yang 5 tahun itu Bang. Oh, nah ini. Coba baca itu. Coba baca. Bisa baca nggak? Mana tak nampak Bang? Pura-pura kamu.
Diriwayatkan daripada Aisyah bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaku ketika umurku 9 tahun. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 2547. Kelihatan nggak di layar? Pura-pura lagi. Berat ini teman-teman. Anda ini mengaku mengikuti sunnah tapi tidak menjalankannya. Abang, saya yang Apalagi? tahu dia 9 tahun. Perempuan Iya, yang dinikahi. Anda sudah menikahi umur 9 tahun belum? Hah? Ngeles aja nih orang nih. Anda tadi mengatakan Anda lebih suka mengikuti sang Nabi, betul? Betul. Anda mengikuti sunnahnya, betul? Betul. Betulkah sang Nabi menikahi anak umur 9 tahun? Betul atau salah? Betul. Udah Anda ikutin belum? Ya lebih lah bang daripada 9 tahun. Teman-teman tak kasih kawin, saya Bang. paramek. Aduh, gimana kayak gini kita nggak habis paramek bodrek begini. Anda tadi mengatakan bahwasanya Anda mengikuti jejak-jejaknya, benar? Betul, betul. Oke. Kalau Anda mengikuti jejak-jejaknya, berarti Anda contoh perilakunya yang pernah dilakukan zaman dulu untuk Anda terapkan zaman sekarang, betul? Ya, betul bang. Sudahkah Anda menikahi anak umur 9 tahun? Ya belum, saya belum kawin bang. Iya, berarti Anda bohong. Anda bohong. Kalau Anda mengikuti sunnah itu dusta yang nyata. Semua muslim bang, tujuan bukan sama saya sendiri bang. Iya, saya kan Semua lagi ngomong muslim. sama Anda. Saya kan lagi berbicara dengan Anda. Anda mengatakan mengikuti sunnahnya, mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh dia. Nah, ternyata setelah saya tanya, Anda sudah mengawini anak umur 9 tahun, Anda bilang belum. Berarti Anda bohong. Berarti Anda ini hanya di mulut saja. Hanya mengucapkan itu karena latah saja ngikutin umat. Coba sekarang saya tanya. Mana yang bisa menuntun orang kepada surga? Orang yang masuk surga atau orang yang masuk kuburan? Coba silakan. Secara logika nalar kita ngomong sama orang-orang awam pakai bahasa-bahasa awam saja lah. Gini. Apakah bisa orang mati menuntun orang ke surga? Oh, tidak bisa dong. Tidak bisa. Mati boleh nuntun ke surga. Oke. Benarkah Anda dituntun oleh Muhammad supaya masuk surga? Saya tak pernah dituntun sama Muhammad, Bang. Berarti siapa penuntun Anda untuk menuju kepada surga? Nah, itu ajarannya. Kalau Muhammadnya tak pernah tuntun saya, tak pernah pegang saya. Oke. Ajarannya. Apakah Muhammad pemimpinmu? Kalau gitu iya pemimpin saya. Oh, pemimpin tapi, supaya menuju surga, betul? Betul, tapi dalam sejarah gitu. Maksudnya gimana sih ini orang ini? Coba pelan-pelan ya, tenang. Oke. Pelan-pelan. Gini, sebentar dulu, Bagas, pelan-pelan dulu, biar enak kita ngobrolnya. Gini, benar atau salah bahwa Muhammad itu pemimpinmu? Betul. Dia memimpinmu untuk menuju kepada surga, betul? Betul. Oke. Betulkah dia ada di dalam kuburan? Iya betul, Bang.
Pasal dia sudah Bisakah wafat. orang mati, tenang, bisakah orang mati menuntun atau memimpin untuk menuju surga? Oh, oke. Orang mati itu siapa? Sebenarnya banyak orang mati, bukan Muhammad Udin, saja yang Udin. Aduh. Yang dimaksud tentu adalah sang nabi, yaitu Muhammad. Apakah dia bisa menuntunmu kepada hidup yang kekal, sementara dia tidak memperoleh hidup yang kekal? Dia ada di dalam kubur. Makanya itu yang membedakan kita. Nah, kami orang Kristen, kalau ditanya, apakah Yesus pemimpinmu? Betul. Pemimpinmu untuk menuju kemana? Menuju kepada hidup yang kekal, yakni menuju kepada Bapa di surga. Kemana Yesus? Apakah dia ada di kuburan atau dia sudah menuju kepada Bapa di surga? Sudah menuju kepada hidup yang kekal? Sudah. Itulah kenapa, kata Tuhan Yesus, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Karena dua-duanya masuk ke dalam lubang. Nah, sementara Tuhan Yesus, dia tahu jalan ke surga. Bahkan dia sudah naik ke surga. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Makanya hanya dengan melalui Yesuslah orang memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Tuhan Yesus berjanji, aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Nah, sementara Muhammad di mana? Muhammad di dalam kubur. Makasih Bang Jo. Itulah yang membedakan kita Bang Bagas. Makanya Bang, mulai sekarang karena sudah saya kasih tahu nih, bertaubatlah dan berilah dirimu dibaptis, terimalah Yesus sebagai pimpinan dan junjunganmu, ya. Jangan lagi junjunganmu itu orang dalam kuburan. Orang dalam kubur tidak bisa memimpinmu kepada hidup. Ya, seperti itu. Oke? Semoga Anda sadar. Ya. Sudah? Masih ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih. Oke. Apalagi? Oke. Silakan. Apalagi? Terus dia beri keselamatan menuju surga, kan gitu. Terus? Kamu yang bilang, oke. Apakah semua itu manusia yang ada di bumi itu semua masuk surga? Makanya barang siapa yang telah menerima Yesus sebagai pemimpinnya, sebagai junjungannya, maka orang tersebut harus dipimpin oleh Yesus. Orang yang dipimpin oleh Yesus melakukan kehendak Yesus, betul? Betul nggak? Betul. Iya, makanya kalau orang melakukan kehendak Yesus dipimpin oleh Yesus. Nah, orang-orang yang melakukan kehendak daripada Yesus itu melakukan yang diperintahkan. Nah, itulah orang-orang yang akan masuk surga. Jangan cuman mulut yang ngomong, saya dipimpin oleh Yesus, tapi saya ngikutin kehendak setan. Berarti yang jadi pemimpin dia bukan Yesus, tapi Satan. Nah, banyak orang seperti itu. Ngaku mulutnya Yesus Tuhannya, tapi yang dikerjakan adalah perintah setan. Makanya setan sebenarnya Tuhannya, bukan Yesus. Begitu, ya. Jadi terkait pertanyaan Anda, apakah semua orang masuk surga? Semua orang yang menjadikan Yesus sebagai majikannya, gitu. Bukannya menjadikan setan sebagai majikannya, begitu ya. Sebagai Tuhan. Oke? Sebagai Tuhan lah macam itu. Iya, sebagai Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu sama, Pak. Tuhan itu kata yang sama itu. Yaitu sesuatu yang mengontrol atau mengendalikan, begitu. Oke, saya tanya satu kali ini bos ya, satu kali. Silakan. Banyak di bawah mau naik, iya yang di bawah kan mau naik. Silakan. Ya banyak mau naik, silakan. Oke, siapakah yang menciptakan Yesus sendiri? Baik. Atau Tuhan Yesus sebagai Yesus. Baik. Tuhan Yesus itu tidak diciptakan. Tuhan Yesus tidak diciptakan. Ya. Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadikan alam raya dan segala isinya ini. Seperti itu. Dan dia
inkarnasi menjadi seorang manusia seperti itu, Sang Firman yang menjadi manusia seperti itu. Oh, Sang Firman itu siapa, Bos? Ya, itu gini, tahapnya kelas 1 dulu, jangan kelas 6 ya, kelas 1 dulu. Kalau kelas 1 sudah lulus, baru kelas 2, baru kelas 3. Gini, pertama-tama sembuh dulu atau pensiun dulu mengikuti orang mati dalam kubur itu dulu. Itu saja belum dilaksanakan kok lari kemana-mana. Oh, ya itu dulu. Baik, itu dulu nanti. Ya, kita turunkan dulu. Belum lulus kelas 1, kelas 6.